Lambang Negara Garuda Terbang, Sultan Hamid II dipenjara. Oleh Muhammad Yasin Al-Branangi Al-Likowi. Mari kita luruskan sejarah dengan sedikit bumbu, biar tidak ada lagi yang memuja Sultan Hamid II berlebihan, seolah-olah beliau pahlawan sejati, dan dari kalangan Habib Ba'alawi. 1. Panitia Lambang Negara tahun 1949 sampai tahun 1950. Republik Indonesia Serikat, RIS, yang baru lahir pada 1949 membentuk Panitia Lambang Negara yang diketuai Muhammad Yamin. Sultan Hamid II, yang saat itu menjabat Menteri Negara Sonderportefeuille, ikut menyumbangkan rancangan. Sayangnya, desain awal Sultan Hamid II agak ke barat-baratan. Sayap Garuda ala mitologi barat dan perisai di dada Garuda bergambar manusia. Presiden Soekarno geleng-geleng kepala. Untung ada pelukis Dullah, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh budaya lain yang segera memberi masukan. Jadilah Garuda Pancasila sebagaimana kita kenal sekarang, lebih Indonesiawi, lebih berakar pada Nusantara. Kalau desain awal itu diterima, maka kita sekarang pakai lambang Garuda Eropa, dengan dada manusia. 2. Latar belakang Sultan Hamid II. Nama lengkap, Sultan Hamid II Al-Qadri tahun 1913 sampai tahun 1978, Sultan Pontianak. Keturunan Al-Qadri, bukan Ba'alawi. Jadi, klaim Habib Ba'alawi pencipta Garuda, itu ngaco. Lebih tepat, Arab Melayu Pontianak, pewaris kesultanan lokal. Jadi, kalau ada yang masih ngeyel, beliau itu Habaib Ba'alawi, jawab saja, maaf, Google Maps nasab Anda nyasar, beliau bukan Ba'alawi, melainkan Al-Qadri. 3. Kedekatan dengan Belanda. Hamid II pernah dididik dalam Kenil, Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Saat agresi militer Belanda II, 1948, beliau berdiri di sisi Belanda, bukan Republik. Tahun 1947 bahkan sempat naik pangkat dalam militer Belanda. Kalau sekarang ada yang menyebutnya pejuang bangsa, mungkin definisinya terbalik, pejuang bagi Belanda, bukan pejuang Republik. 4. Jabatan di RIS dan peristiwa Westerling. Setelah pengakuan kedaulatan 1949, Hamid II masuk kabinet RIS sebagai Menteri Negara Sonderportefeuille. Lumayan tinggi posisinya, tapi singkat saja, sebab karirnya langsung anjlok setelah peristiwa Westerling APRA, tanggal 23 Januari tahun 1950. APRA adalah gerakan kontra-republik yang dipimpin Raymond Westerling, mencoba menggagalkan integrasi RIS menjadi NKRI. Sultan Hamid II dituduh ikut merancang kudeta, meski bukan komandan lapangan. Fakta-fakta mengenai Sultan Hamid II. 1. Ditangkap TNI pada tanggal 5 April tahun 1950. 2. Diadili oleh Mahkamah Tentara Agung (MTA). 3. Pada tanggal 8 Maret tahun 1953, dihukum 10 tahun penjara. Kita bisa mengatakan begini, Garuda terbang tinggi sebagai lambang negara, sementara Sultan Hamid II sekalipun turut merancang justru mendarat di balik jeruji besi. 5. Bhinneka Tunggal Ika, bukan karya Hamid II. Slogan di pita Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, bukan ciptaan Sultan Hamid II. Itu berasal dari Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular, abad ke-14, Majapahit. Yang mengusulkan menjadikannya moto resmi adalah Muhammad Yamin, lalu disetujui Soekarno. Jadi kalau ada yang berkata, itu warisan Sultan Hamid II, jawab saja, sayang sekali, bahkan slogannya pun bukan dari beliau. Beliau paling banter cuma bagian draft kasar, itu pun ditolak. Kita simpulkan dengan singkat. 1. Garuda Pancasila memang ada kontribusi draft awal dari Sultan Hamid II. Tapi desainnya direvisi total oleh Soekarno, Dullah, dan Ki Hajar Dewantara. 2. Sultan Hamid bernasab Ba'alawi. Tidak, beliau Al-Qadri Pontianak, bukan Habaib Hadramaut. 3. Pejuang Republik. Tidak juga, beliau malah sempat jadi tentara Belanda dan akhirnya dipenjara karena terlibat kudeta Westerling. 4. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bukan darinya, itu peninggalan Majapahit, disahkan oleh Yamin dan Soekarno. Jadi, memuja Sultan Hamid II seolah-olah pahlawan nasional yang suci, itu ibarat mengidolakan koki yang resepnya dibuang, masakannya dirombak orang lain, lalu akhirnya masuk penjara karena bikin onar di dapur tetangga.
Referensi sejarah. 1. Nugroho Noto Susanto, Naskah Persiapan UUD 1945 dan RIS. 2. Anhar Gonggong, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. 3. Mahkamah Tentara Agung, Putusan tanggal 8 Maret tahun 1953. 4. Kakawin Sutasoma, Empu Tantular. 5. Yamin, Naskah Lambang Negara 1950.